Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan terjaga dari mana bahaya dan semacamnya. Kemudian yang terhormat Bapak dosen Dr. Haji Abdul Muhid SAG MPDI. Beliau selaku dosen pengampu mata kuliah studi hadis dan hadis terbawi. Beserta juga teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan kalian semua tetap dalam lindungan Allah dan sehat selalu. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Maulana Muhammad Abdullah Nurul Yakin Al-Hidayah dengan NIM 201101050007, yang mana saya perwakilan dari kelompok 9 yang akan mempresentasikan pada pagi hari ini dengan tema kurikulum pendidikan Islam. Namun sebelum lanjut video, jangan lupa teman-teman like, komen, dan subscribe ya channel saya, dan jangan lupa untuk tekan tombol lonceng yang ada di bawah ini agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dari video yang saya upload. Yang pertama, kurikulum pendidikan Islam. Apa sih itu kurikulum pendidikan Islam? Kurikulum pendidikan Islam adalah bahan-bahan pendidikan Islam berupa kegiatan, pengetahuan, dan pengalaman yang dengan sengaja dan sistematis diberikan kepada anak didik dalam rangka untuk mencapai tujuan pendidikan Islam. Itulah pendidikan Islam, kurikulum pendidikan Islam. Kemudian pada poin selanjutnya, yakni mengenai tentang hadis keimanan, dari pendidikan keimanan, yang mana kalau kita berbicara tentang iman, saya akan bahas secara singkat sebentar. Yakni iman adalah percaya, secara etimologis adalah percaya, sedangkan secara terminologis sesuai dengan hadis Nabi yang mana beliau bersabda, "Antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi." Jadi iman adalah percaya kepada adanya Allah Subhanahu wa taala, pada malaikatnya, kitab-kitabnya, utusannya, hari kiamat, dan ketetapan-ketetapan Allah, baik yang buruk dan yang baik. Dan adapun untuk hadis-hadis tentang keimanan, salah satunya yaitu An Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Addibu awladakum ala thalath hisalin, hubbi nabiyyikum wa hubbi ahli baitihi wa qira'atul Qur'an fi dhillillah yawma la dhilla dhillahu ma anbiya'ihi wa asfiyaihi." Rawahu Tabrani. Yang mana artinya, didiklah anak kalian dengan 3 perkara, yakni mencintai Nabi, kemudian mencintai keluarganya, dan membaca Al-Quran. Karena sesungguhnya orang yang menjunjung tinggi Al-Quran, dia akan mendapatkan perlindungan kelak, di mana tidak ada lindungan selain lindungan Allah. Jadi kita di sini bisa mengambil gambaran bahwasanya dengan membaca Al-Quran kita akan mendapatkan pertolongan kelak oleh Allah. Dan kita harus mengimani bahwasanya kelak akan ada hari akhir, hari pembalasan, yang mana pada hari pembalasan tersebut tidak ada lindungan selain lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu dalam konteks hadis tentang pendidikan keimanan. Saya Siti Nur Aini, NIM 201101050005. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya Maulana Muhammad dengan materi hadis-hadis materi pendidikan akhlak. Berikut ini akan diuraikan beberapa ajaran akhlak yang terkandung dalam sabda-sabda beliau yang menjadi bahan ajaran pendidikan Islam. 1. Jujur. Menurut ahli Muhammad Mustari, pengertian jujur adalah suatu perilaku manusia yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.
baik terhadap dirinya maupun pihak lain. Jujur juga terdapat dalam sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. An Abi Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna shadaqatu yahdi ilal birri wa innal birru yahdi ilal jannati wa innar rajula liyusaddaqu hatta yaktubu indallahi sadiqan wa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujuri yahdi ilan nar wa anna rajulu liyukadzibu hatta yaktubu indallahi kadhiba. Muttafaqun alaih. Dari Mas'ud radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa kepada surga. Seseorang akan selalu bertindak jujur sehingga ditulis dari sisi Allah sebagai seorang yang jujur, dan sesungguhnya dusta itu membawa kepada kedurhakaan dan kedurhakaan itu membawa ke neraka. Penjelasan: sampai kapanpun harus diupayakan dan diperjuangkan. Karena diperjuangkan, setiap ucapan dari mulut manis manusia memiliki dua kemungkinan, jujur atau dusta. Jika kejujuran yang keluar, maka akan berdampak baik dalam setiap perkataannya. Dan sebaiknya jika dusta yang keluar dari ucapannya, maka kecelakaan dan siksa Allah kelak akan ditimpakan kepada keduanya. Itulah penjelasannya tentang jujur. 2. Perintah melihat ke bawah. Allah telah melebihkan manusia atas manusia lainnya. Ada manusia yang memiliki kedudukan tinggi, rendah, harta berlimpah, dan ada yang tidak memiliki harta. Semua itu telah ditentukan menurut ketentuan takdirnya. Oleh karena itu, manusia jangan pernah melihat orang yang di atasnya. Karena sampai kapanpun ia tidak akan pandai mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya. Inilah hadis yang memiliki kandungan tersebut. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu melihat orang yang lebih atau di atasnya dalam hal harta dan penciptaan, maka lihatlah orang yang berada di bawah kalian, dan jangan lihat orang yang berada di atas kamu. Itulah yang layak bagi kalian untuk tidak menyangkal banyak nikmat Allah yang telah kita sia-siakan. Dari nikmat terkecil hingga nikmat yang terbesar. Pada hakikatnya tidak ada nikmat yang terkecil, karena nikmat tersebut sangat berharga bagi kehidupan manusia. Bayangkan, seandainya udara yang kita hirup dihargai dengan uang, berapa banyak uang yang kita keluarkan hanya untuk menghirup udara? Alangkah maha pemurahnya Allah. Syukron. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum. Ya, terima kasih barusan sudah dijelaskan oleh saudari Aini mengenai hadis-hadis pendidikan akhlak. Selanjutnya di sini juga saya akan membahas tentang hadis-hadis pendidikan jasmani, yang mana kita juga dianjurkan oleh Rasulullah dalam menjaga kesehatan kita, menjaga jasmani kita. Salah satunya hadis Nabi, al-aqlus salim fil jismis salim. Jadi akal yang sehat berada pada badan yang kuat, jasmani yang kuat. Seperti itu. Adapun di antara anjuran Rasulullah pendidikan jasmani, yang pertama kita dianjurkan untuk memanah. Berikut hadisnya. An Aqbah ibnu Amir yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'ala al-minbar yaqulu wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah ala innal quwwah ar-ramy ala innal quwwah ar-ramy alakinnal quwwata ramy. Rawahul Muslim. Yang artinya, Uqbah
Ibnu Amir berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika beliau sedang berada di atas mimbar, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah. Rasulullah menyebutkan sampai 3 kali. Jadi poin penting yang dapat kita petik atau hikmah yang dapat kita ambil dari hadis barusan, bahwasanya kita dengan memanah, olahraga manah, kita dilatih dalam segi kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan otot, kekuatan lengan dan semacamnya. Nomor 2 yaitu berkuda. Dan hadisnya sebagai berikut. Rasulullah SAW bersabda, memanahlah dan kendarailah olehmu kuda. Namun memanah itu saya sukai daripada berkuda. Sesungguhnya setiap hal yang menjadi permainan seseorang adalah batil, kecuali yang memanah dengan busurnya, mendidik, melatih dirinya dan kudanya dan bersenang-senang dengan istrinya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Itulah tadi juga hadis yang dianjurkan oleh Rasulullah dalam olahraga berkuda. Jadi kita juga dianjurkan oleh Rasulullah untuk melatih jasmani kita, melatih kesehatan kita dalam olahraga berkuda. Dan untuk selanjutnya saya akan membahas tentang hadis-hadis metode pendidikan. Yang mana untuk yang pertama yaitu metode ceramah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Salah satu hadis tentang metode ceramah, Rasulullah SAW bersabda, an Abdullah ibnu Umar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ya ma'syaran nisa tasaddaqna wa aktharna syafar fa innani ra'aytakunna aktharuhal nar. Dari Abdullah ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai wanita, bersedekahlah, karena sungguhnya aku melihat kalian banyak menjadi penghuni neraka. Jadi kita bisa mengetahui bahwasanya ini adalah metode ceramah. Dari mana? Dari kata ya ma'syarun nisa. Jadi Rasulullah waktu itu berceramah kepada kaum muslimat, ya ma'syarun nisa. Itulah dengan cara kita mengetahui bahwasanya hadis ini menggunakan Rasulullah menerapkan dengan metode ceramah. Kemudian yang kedua adalah metode diskusi. Metode diskusi merupakan salah satu cara yang dapat digunakan dalam memecahkan permasalahan. Adapun hadisnya dalam metode diskusi, yakni dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, tolonglah saudaramu yang zalim maupun yang dizalimi. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana jika menolong orang zalim? Rasulullah menjawab, tahanlah, hentikan dia dan kembalikan dari kezaliman, karena sungguhnya itu merupakan pertolongan kepadanya. Jadi dalam ruang lingkup di sini kita juga dapat mengambil hikmah bahwasanya Rasulullah menerapkan metode diskusi. Kemudian yang selanjutnya yakni metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah metode pembelajaran yang memungkinkan adanya komunikasi langsung antara pendidik dan peserta didik. Rasulullah SAW juga menerapkan metode ini. Dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak saya hormat? Beliau menjawab, ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, kemudian ayahmu, kemudian yang lebih dekat dan yang lebih dekat dengan kamu. Nah, di sini Rasulullah menerapkan metode tanya jawab, dan kita juga bisa mengambil gambaran lagi dalam yang pertama tersebut. Laki-laki bertanya, maka Rasulullah menjawab seperti itu.
Dan lebih jelasnya teman-teman bisa melihat di PPT saya mengenai hadis tersebut Arabnya, karena durasinya tidak memungkinkan ya panjang ini. Jadi kalau mau lihat hadisnya bisa teman-teman lihat di PPT dan makalah kami. Dan untuk selanjutnya masih tetap dalam lingkup metode pendidikan akan disampaikan oleh rekan kami juga atas nama Emalia Putri Hadi. Baik, ini saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maria Putri Hadi, NIM 20 11 01 05 002. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan metode kisah. Dalam pendidikan Islam, kisah mempunyai fungsi eduktif yang tidak bisa diganti dengan bentuk penyampaian yang lain dari bahasa. Cerita yang mengajarkan sahabat untuk menyayangi binatang adalah hadis oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Subhanahu wa taala bersabda, ketika seseorang laki-laki melakukan perjalanan, tiba-tiba ia merasakan haus dan ia menemukan sumur dan ia turun untuk mengambil air di dalamnya. Kemudian ia keluar, dan ketika ia keluar, ia melihat seseorang anjing itu kehausan. Lelaki itu berkata, rasa haus yang ia rasakan sama seperti rasa haus yang aku rasakan. Maka ia turun untuk mengambil air itu di sumur. Lalu ia kasihkan ke anjing yang kehausan itu. Allah Subhanahu wa taala bersyukur dan mengampuni dosanya. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita mendapat pahala dari binatang? Rasulullah menjawab, setiap hari yang disenangkan itu pahala. Itulah beberapa contoh dan kisah cerita yang disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat agar mereka memperhatikan setiap peristiwa yang terkandung dalam kisah hadis yang disampaikan terhadap perjalanan dan peringatan bagi mereka. Metode perumpamaan dilakukan oleh Rasulullah Subhanahu wa taala sebagai salah satu strategi pembelajaran untuk memberikan pemahaman kepada objek sasaran. Contoh pendidikan Subhanahu wa taala memakai perumpamaan. Perumpamaan orang berzikir dan tidak berzikir diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Musa. Ia berkata, masalul ladzi yadhkur rabbihi wal ladzi la yadhkur rabbihi mislu hayaul mayit. Perumpamaan yang berzikir dan yang tidak berzikir kepada Rasulullah, yang tidak berzikir seperti orang hidup dan orang mati. Dalam hadis ini Rasulullah menyuruh orang berzikir. Begitu dengan orang yang berzikir, maka kehidupannya dihiasi dengan cahaya amal dan ketaatan. Materi demonstrasi. Demonstrasi adalah metode pembelajaran yang menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau bagaimana untuk memperlihatkan suatu kepada peserta didik. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Qila hadatsana Maliku atayna ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nanu sababatu wa mutaqaribuna ma'a qamna indahu israina wa mau yauma wa lailata wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahima rafiqa falaha wa dana ana qad astahayna wa ahlana aw astakna sa'alana man tarakna ba'dana wa akhbarna qala arju ila ahli wa amanu wa dakara asma'a wa akhbarna awla akhbarna wa sabbu kama ra'at
dan hal-hal yang saya tidak hafal. Hadis ini sangat jelas menunjukkan tata cara Rasulullah mengajarkan sholat kepada para sahabat. Maksud dari hadis di atas adalah mengenai dari metode penerangan peragaan yang terdapat di dalam kalimat hadis. Dan yang paling tua di antara mereka lah yang dijadikan imam. Dari penjelasan di atas telah dijelaskan bahwa Rasulullah melakukan metode demonstrasi tentang tata cara bersolat terhadap sahabatnya. Sekian penjelasan dari saya yang akan dilanjut oleh teman saya yaitu Ismi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isniatul Haifatur Rahmah, NIM 202101050023. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Pertama, saya akan membahas tentang hadis-hadis tentang evaluasi pendidikan. Dan salah satu hadisnya berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yandura ila qulubikum wa amalikum. Rawahu Muslim. Yang artinya, dari Abu Hurairah, beliau berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandang dan menilai dari tubuh dan gambarmu atau kualitas. Akan tetapi Allah memandang dan menilai dari hati dan amalmu. Evaluasi merupakan penilaian dari sebuah aktivitas termasuk pendidikan. Evaluasi dapat dilakukan ketika aktivitas itu berproses dan aktivitas berakhir. Dengan adanya evaluasi atau penilaian, semua kegiatan termasuk kegiatan pendidikan akan terkontrol, terukur, dan teramati. Dan ketika sudah diketahui hasilnya, maka kegiatan akan ditingkatkan, kekurangan akan diperbaiki, dan ditambah dan disempurnakan untuk kegiatan selanjutnya. Beberapa hal yang menjadi ciri khas evaluasi yaitu: 1. Sebagai kegiatan yang sistematis, pelaksanaan evaluasi harusnya dilakukan secara berkesinambungan. 2. Dalam pelaksanaan evaluasi dibutuhkan data dan informasi yang akurat untuk menunjang keputusan yang diambil. 3. Kegiatan evaluasi dalam pendidikan tidak pernah terlepas dari tujuan-tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Demikian hadis tentang evaluasi pendidikan, yang mana poin penting yang harus kita ambil adalah dalam setiap pembelajaran harus ada evaluasi di dalamnya. Dan yang kedua, saya akan membahas tentang hadis-hadis tentang media pendidikan yang menurut Zakia Derajat, media pendidikan atau pembelajaran adalah suatu benda yang dapat diindrai, khususnya penglihatan dan pendengaran, baik yang terdapat di dalam maupun di luar kelas, yang digunakan sebagai alat bantu dalam proses interaksi belajar mengajar untuk meningkatkan efektivitas hasil belajar siswa. Adapun media pendidikan dalam perspektif Islam dapat kita merujuk pada hadis berikut di antara media pendidikan, yaitu media manusia. Rasulullah menyampaikan syariat Islam melalui proses pendidikan dan pengajaran dengan segala komponennya, yaitu pendidik, peserta didik, materi pendidikan, metode dan tujuan pendidikan, serta dilengkapi dengan medianya. A. Perilaku Rasulullah sebagai media. Seluruh perilaku Rasulullah adalah contoh yang baik yang juga berfungsi sebagai media pendidikan, sebagaimana sabda Nabi, artinya, sholatlah kamu sekalian sebagaimana kamu sekalian melihat saya sholat. Media berbasis manusia mengajukan dua teknik yang efektif, yaitu rancangan yang berpusat pada masalah dan memberi contoh. Teknik rancangan pembelajaran yang berpusat pada masalah dibangun berdasarkan masalah yang harus dipecahkan oleh pelajar. Teknik memberi contoh inilah yang telah dipraktikkan oleh Rasulullah dalam hadis di atas. Penggunaan teknik seperti itu telah membuat perhatian para sahabat terfokus untuk melihat inti pembelajaran yang disampaikan. Kedua, media bukan manusia. A. Langit, bumi, dan gunung. Langit dan bumi adalah dua komponen besar di alam ini. Keduanya dapat disaksikan oleh manusia. Oleh karena itu, keduanya dijadikan media pembelajaran oleh Rasulullah.
Sehubung dengan masalah ini terdapat hadis, yaitu qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, man sholla ala janayatin falahu qiratu faman syahidan dafnaha falahu qiratoni qala was'alan nabiyyi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam man qiratu faqala misla ahadin, yang artinya barang siapa melayati jenazah maka dia mendapat pahala 1 qirot, dan barang siapa menyaksikan sampai dikuburkan maka mendapat pahala 2 qirot. Sahabat bertanya tentang qirot. Rasulullah menjawab sebesar gunung Uhud. Dan masih banyak lagi hadis tentang media pendidikan. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.